Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan bahagia, sehat, dan hidupnya semakin berkah. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang masih kuliah atau sekolah mendapatkan nilai yang bagus sehingga diterima di kantor atau universitas yang kalian inginkan. Oke, hari ini teman-teman, kita akan membahas tentunya seputar duo Madrid yang mendapatkan hasil imbang berbagi 1 poin dengan lawannya masing-masing. Dan kita akan sedikit mempreview pertandingan Barcelona yang akan berhadapan dengan Rayo Vallecano, di mana Rayo Vallecano adalah salah satu tim yang cukup sulit untuk dikalahkan oleh Barcelona dengan parkir, bukan tank lagi, parkir kereta ya, parkir kapal tanker. Di situ ada semua di Rayo Vallecano. Jadi seperti apa keseruannya nanti gua akan preview. Tapi gue mau absen dulu, absen dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada di luar Indonesia, yang lagi kerja, yang lagi berjuang di luar Indonesia. Semoga tetap stabil, semoga tetap sehat, dan bisa berkabar selalu dengan keluarga tercinta. Yang udah beli merchandise gue juga gue ucapkan terima kasih. Ini ya, mantap, laris banget, terima kasih. Ini Studio 1 set rumah ya. Jadi buat kalian Karbol Mania yang udah subscribe gue dari lama pasti tahu tempat ini. Biasanya gue ditemani sama burung, dan kadang juga gue bareng Bung Dirman kalau misalkan bahas timnas. Oke, langsung aja kita bahas. Ada duo Madrid yang imbang ya. Yang pertama ada Real Madrid yang ditahan imbang oleh Osasuna dengan beberapa keputusan yang kontroversi. Lalu juga ada Atletico Madrid yang imbang juga berhadapan dengan Celta. Ada juga kartu merah dari Barrios di menit ke-7 ya. Untung aja ini Sorloth menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan, karena setelah sebelumnya ada penalti dari Iago Aspas. Sama juga halnya dengan Real Madrid. Real Madrid berhasil mencetak gol dari Kylian Mbappe di menit 15, dan juga ada gol penalti dari Budimir. Ini Budimir salah satu top skor juga ya, salah satu orang yang berada di papan top skor Liga Spanyol. Lalu juga ada Bellingham yang terkena kartu merah di babak pertama. Jadi ini kita akan bahas karena seru banget, menarik banget bahas Bellingham nih. Sebenarnya kartu merah apa enggak gitu kan Bellingham. Sebenarnya kalau mau kartu merah, mau ngasih kartu merah wasit ya, lebih adil ketika Kamavinga itu ada tuh. Dia melakukan tackle ke siapa ya? Ada satu yang sampai ketekuk kakinya. Itu kalau mau kartu merah itu bukan niat menghalau bola, niat membunuh. Itu udah masuk, bukan cuma dalam law of the game sepak bola harus kena red card ya, tapi itu udah masuk percobaan pembunuhan. Kacau itu, nggak boleh itu ya. Sama Vinga kadang kan tackle brutal dia ya. Pemain yang emang fighter banget. Nah, kita bahas aja langsung di pertandingan Real Madrid dengan skor 1-1. Mbappe mencetak gol di menit 15. Lalu ada kartu merah Bellingham dan ada penalti ya, tackling dari Tchouaméni apa Kamavinga gitu ya. Terus diselesaikan oleh Budimir dengan tenang. Dia mencetak gol lagi, Budimir. Ini jumlah gol Budimir nih di Liga Spanyol cukup gokil juga nih. Nah, pertandingan sebenarnya Madrid memang mendominasi. Dan kalau dilihat dengan cara main dan statistik belakangan, itu sebenarnya nggak ada alasan buat Real Madrid kalah, nggak ada alasan buat Osasuna menang. Jadi ketika statistik ya, karena dari 2022 apa? Di 2022 itu Real Madrid nggak pernah kalah lawan Osasuna, selalu mulus-mulus aja lawan Osasuna. Di Copa del Rey juga menang mulus-mulus aja di Osasuna. Jadi Madrid memang harusnya menang lawan Osasuna dan nggak bakal kalah. Makanya ketika kalian nonton, atau kalian yang bukan fans Madrid nonton, ketika udah unggul jumlah pemain dan mendapatkan penalti dan skor 1-1, intensitas tetap sama, nggak ada perubahan. Paling masuk Raul ya, ganti Budimir, pencetak gol dikeluarin. Jadi kayak ya udah 1-1 nih, untung kok buat kita. Ya udah 1-1 nih, pas kok buat kita. Gitu. Jadi lebih beresiko mungkin buat Osasuna untuk melakukan attack yang lebih banyak ketimbang dia ya udah kita amini aja unggul jumlah pemain dan hasil imbang
bisa kita raih. Seperti itu. Nah, jadi ketika Madrid kalah jumlah pemain, dia tetap mendominasi. Gue berpikir kayak ketika 1-1 terus unggul jumlah pemain, Madrid tuh mau mencoba sabar, kayak udah kita di belakang aja, nggak apa-apa. Orang Vini lagi bagus banget, Mbappe lagi bagus banget. Ya walaupun ada beberapa peluang yang Vini harusnya bisa jadi gol, yang umpan dari Mbappe juga bisa jadi gol yang akhirnya keblok sama pemain belakang dari Osasuna. Ya kalau lebih klinis lagi, Madrid tuh udah bisa menang. Sebelum kartu merah, Madrid udah bisa cetak 2 gol, atau ketika kartu merah ada 2 gol lagi yang bersarang ke gawang Osasuna kalau emang Madrid klinis. Tapi ya pada pertandingan kali itu memang harus berjalan dengan imbang sih ya. Alam semesta emang pengen itu imbang. Nah, tadi gue berpikir Madrid tuh ketika 1-1 dia masih mau nunggu biar Osasuna keluar, karena gue ngerasa kayak Osasuna unggul jumlah pemain, tapi dia ngebut terus untuk pengen membuktikan kalau gue harus menang. Tapi itu tidak terjadi, makanya itu yang merepotkan Real Madrid juga, sehingga Real Madrid harus melakukan ball position. Jadi gue ngerasa Osasuna emang cukup sabar juga, dan Osasuna emang nggak ngincer menang. Itu. Nah, sekarang kita beralih ke kartu merah yang diterima oleh Jude Bellingham. Pertanyaannya, ini kartu merah apa enggak? Gitu ya. Nah, disclaimer dulu, wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini pernah dikatain apa ya, pokoknya intinya adalah kalau di bahasa Indonesiain, apa sih lu sampah, kayak gitu. Saat itu Bellingham gak kartu. Itu momen emosional Bellingham sama wasit tersebut. Dan di pertandingan sebelumnya ketika berhadapan dengan Atletico Madrid, Bellingham itu sempat tertangkap kamera, dia bilang fuck mate off. Ya seperti itulah, itu umpatan-umpatan orang barat ya, umpatan-umpatan orang Inggris. Nah, sekarang kejadiannya adalah ketika habis pelanggaran, ada pelanggaran di situ, ada foul di situ. Ada video replay Bellingham yang ketika setelah dia protes, dia melayangkan kata fuck off. Ya, entah fuck you atau fuck off, belum di zoom lagi. Baru habis itu melengos. Jadi ini masalah perspektif. Bellingham bilang kalau fuck off itu adalah kata yang keluar untuk gue sendiri, karena gue kesel dengan perbuatan gue, karena gue kesel dengan apa yang gue lakukan. Dan setelah itu Bellingham menerima kartu merah. Dan di saat dia press con, Bellingham bilang, saya hanya meminta maaf kepada teman atau rekan setim saya, karena perlakuan saya merasa tim jadi lebih susah saat itu. Nah, dia gak ada membahas memon emosionalnya ke wasit. Yang ada dia membahas tentang bagus, dengan adanya video itu bagus buat barang bukti bahwa saya mengatakan fuck off itu kepada diri saya sendiri. Nah, sekarang arti kata fuck off-nya lah kita bahas. Fuck off-nya adalah kalau dibilang fuck you, itu kan juga tergantung situasi. Orang lagi berantem fuck you, ya artinya persetan lu. Itu kayak apa ya, kata-kata kotor lah yang ada di situ. Fuck you. Fuck off tergantung situasi juga. Kalau lagi ribet ya pergi sono lu. Fuck off, persetan dengan lu, cabut sono. Bisa diartikan seperti itu. Nah, yang pertama nih, kenapa diganjar kartu merah? Karena saat itu juga wasit lagi ya tensinya juga lagi tegang, dan ada peraturan FIFA yang mengatakan, nah ini peraturan FIFA ya, kita ini biar ada ini ya, gagasannya ya, ada gagasan hukumnya nih. Tindakan yang menghina wasit atau petugas pertandingan, ini di lauk ke-12 nih, lauk ke-12, tindakan yang menghina wasit atau petugas pertandingan, pemain menggunakan kata-kata atau tindakan mengancam atau menghina wasit ya, atau ofisial pertandingan bisa diberikan kartu merah langsung. Perilaku yang tidak sportif atau tidak dapat diterima itu termasuk perilaku kasar. Oh, berarti ya kayak misalkan dia nggak nerima keputusan, itu yang bisa dibilang itu perilaku kasar. Atau reaksi yang mengancam atau mengganggu otoritas wasit. Menurut laporan, Bellingham
diduga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas meskipun ia membantahnya, yang menurut wasit cukup memberikan langsung kartu merah. Secara singkat, jika seorang pemain berperilaku tidak hormat dan menghina kepada ofisial pertandingan, baik melalui ucapan atau tindakan, ini bisa menyebabkan pemberian kartu merah berdasarkan peraturan FIFA. Jadi emang ini udah subjektivitas dari wasit aja. Ya, dia mau ngasih kartu mau enggak. Kalau dia udah ngerasa kehina, ya dia berhak mengeluarkan kartu. Ya berarti nanti bakal ada evaluasi lagi. Bahkan bukan cuma evaluasi buat wasit, evaluasi buat lausnya nih. Kayak sejauh apa nih penghinaan terhadap wasit, sejauh apa nih abuse, entah fisik, atau fisik mau udah pasti kartu merah ya, verbal abuse terhadap wasit ya, ini bisa diperhitungkan lagi mungkin. Tapi kalau lu nanya gua Bellingham kartu merah apa enggak, dia kartu merah ya. Apaan lu gara-gara Barcelona aja Lewandowski ngasih ngeliat hidung-hidung kayak gini doang kartu merah. Hansi Flick protes-protes juga kartu merah. Jadi ya udahlah, ini ada laws of the game-nya. Kita taatin dulu peraturannya. Ya nanti kalau emang ini nggak seimbang, kalau misalkan ini nggak dirundingkan lagi di halayak ramai atau melibatkan pemain, melibatkan kapten atau ofisial atau wasit-wasit, nanti pasti bakal dikaji ulang. Tapi kalau untuk sejauh ini, gue setuju kalau Bellingham itu kartu merah. Ya, kalau gue jadi Bellingham, gue juga nggak bakal bilang itu fuck off-nya buat wasit. Gue nggak bakal bilang gitu. Itu gue ngomong fuck you-nya bukan buat wasit, buat diri gue sendiri. Ya, masa iya gue di press con bilang, ya memang benar saya bilang fuck off pada wasit. Nah, nggak mungkin, nggak selamat guanya. Nggak selamat, walaupun banyak yang bilang nggak selamat. Mending gue juga jadi Bellingham, bilang itu buat gue kok, buat kesalahan gue. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi sekarang tersisa, bukan tersisa, 2 Madrid imbang, poin semakin mepet. Barcelona, buat fans Barcelona siap-siap. Buat fans Barcelona siap-siap bawa jaket, siap-siap bawa sarung tangan, siap-siap bawa celana panjang, karena kita OTW puncak guys, OTW puncak, OTW puncak. Nah, jadi seperti itu. Dan kabar baiknya juga bahwa Mats atau Ter Stegen kini sudah kembali bergabung ya di kepelatihan. Dalam training kemarin Ter Stegen sudah bergabung. Gue nggak ngerti, gue nggak tahu kalau misalkan Ter Stegen itu udah sembuh dan bisa bermain, siapa yang harus kita pilih antara Ter Stegen atau siapa, Szczęsny. Nah itu, jadi cuma gue juga bingung nih kenapa Barcelona mainnya Selasa ya. Biasanya Senin jam 3 deh kita tungguin, melek-melek, ini mainnya Selasa ya. Tapi nggak apa-apa, seru karena habis Selasa. Rabu Kamisnya itu ada Liga Champions ya, tim-tim playoff biasa lah ya, bikin menemani kita kalau begadang. Tim-tim playoff nih yang kita udah tunggu di babak knockout ya, 16 besar Liga Champions. Jadi ya kita nikmatin aja, enjoy the game aja. Ini gue juga bingung, dua-duanya bisa seri. Mudah-mudahan tidak ada hasil yang sama yang didapatkan Barcelona, apalagi kalah. Karena kalau kita lihat Rayo Vallecano ini sebenarnya tim yang dibilang papan bawah banget juga enggak, dibilang papan tengah juga enggak. Karena 3 atau 4 musim belakangan kayak dia di zona bawah banget, dia di bawah, nggak ke middle, dia low banget di bawah. Dan sekarang Rayo ini berada di peringkat ke-6. Tuh lu bayangin ya, peringkat ke-6. Dia juga sudah bermain, baru bermain 23 match, sama Barcelona juga baru 23 match. Sementara poin Barcelona sekarang adalah 48. Di beda 1 dengan Atletico Madrid dan beda 1 dengan Real Madrid. Beda 3 dengan Real Madrid. Beda 2 dengan Atletico Madrid dan beda 3 dengan Madrid. Jadi kalau Barcelona menang, otomatis Barcelona berada di puncak klasemen, karena Barcelona sudah pasti unggul GA ya. Dia kan bantai-bantai momen, bantai-bantai klub. Dan ya sekali lagi harus diingatkan, Rayo Vallecano ini bukan tim yang sembarangan. Dia kalau udah parkir bisa bikin pemain Barcelona frustasi. Kalau dia udah parkir bisa bikin pemain Barcelona yang mentalnya jadi goyang. Jadi gue udah yakin, gue udah tahu banget apa yang dilakukan sama Rayo Vallecano. Yang pertama adalah dia bakal menurunkan tempo. Dia berusaha mendikte, dia turun. Bukan cuma mid block tapi dia low block. Ingat nih ya,
pemain Barcelona, dia akan datang dengan cara kita seri aja nggak apa-apa. Ya, Rayo Vallecano akan datang dengan cara, dengan mental, dengan mindset jangan sampai kalah ya. Maksudnya jangan sampai kalah kan? Ya jangan kalah. Seri nggak apa-apa, menang bagus. Intinya jangan sampai kalah. Barcelona kan maunya menang dan ngebantai, tapi dia lupa kalau kita jangan sampai kalah juga, maunya menang. Beda tuh di La Liga sekarang kayak gitu ya. Yang dilakukan oleh Rayo Vallecano, dia pasti bertahan, ultra defense, parkir tank, parkir kapal tanker, parkir Titanic jilid 3 ada di situ. Dan dia mencoba provokatif terhadap pemain Barcelona. Ketika play on, dia provokatif ya, dia akan memancing pemain Barcelona, dia akan merusak ritme ketika play on. Tapi ketika play off, dia akan mengulur waktu. Dia akan tidur lebih lama daripada pas main ya. Kalau bisa ada guling, ada bantal, dia tidur mimpi dulu. Ya, ketika bola free kick atau foul didapatkan oleh Barcelona, dia pasti menendang bola dulu yang jauh biar ritmenya hilang. Ketika dia man to man marking, dia pasti akan mengganggu Barcelona, mengganggu pemain-pemain Barcelona dengan sedikit tindakan-tindakan provokatif atau tindakan-tindakan iseng jahil yang tidak terlihat oleh wasit. Ya, ketika lemparan ke dalam, dia akan melempar dengan waktu yang sangat lama. Ketika masih imbang skor Rayo Vallecano, ketika goal kick, kipernya akan nendang dengan waktu yang sangat lama. Kalau bisa tali sepatunya dilepas, sepatunya diganti dulu ya. Dan ketika dia masih imbang, dia akan melakukan counter attack. Syaratnya adalah Barcelona harus mencetak gol lebih dahulu. Oke? Gitu aja, jangan kepancing emosi, jangan dilema atau jangan bergantung pada ritme yang dimainkan oleh Rayo Vallecano. Ya, kalau bisa tusuk. Kalaupun ada 1-2 pemain yang berani melakukan spekulasi tendangan jarak jauh, siap-siap beberapa orang ada di final third untuk melanjutkan bola rebound atau bola deflect. Dan ketika sudah numpuk pemain Rayo Vallecano berada di final third mereka sendiri, Barcelona harus berani melakukan bola-bola atas, umpan-umpan lambung. Ya, ada Lewandowski di situ, Olmo atau yang udah siap nih, kayaknya Olmo ya, harus siap menerima bola-bola pantulan dari Robert Lewandowski. Ya, kalaupun set piece silakan back-backnya maju, Kubarsi atau Araujo, karena Araujo nih yang kayaknya main ya, maju, pemain-pemain yang tinggi maju. Kalau bola darat deadlock, kita jajal bola udara. Oke? Gitu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya di studio-studio baru dan ada seru-seruan lainnya. Oke? Sampai ketemu lagi, Vamos.